Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulur LL Dikti. Kembali lagi di podcast LL Dikti 2 bersama saya Dwi Citra dalam segmen Bonsai Ngobrol Santai. Kali ini kami berkesempatan untuk podcast Universitas Muhammadiyah Metro yang baru saja mendapatkan surat keputusan dari Menteri untuk pembukaan fakultas kedokterannya. Karena itu, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Fakultas Kedokteran di UM Metro, saya ditemani hari ini oleh dua tokoh penting di UM Metronya langsung. Pertama-tama ada Bapak Dr. Nyoto Suseno. Selamat datang Bapak Dr. Nyoto. Siap, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Beliau sehat. adalah selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro. Selain itu, saya juga ditemani oleh Bapak Dr. Waluyo. Ya, selamat siang, selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi Bapak. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Dr. Waluyo ini merupakan wakil dekan. Wakil dekan 1 dari Fakultas Kedokteran UM Metro ini sendiri. Sebelum menuju pertanyaannya nih, saya mau mengucapkan dulu selamat kepada Universitas Muhammadiyah Metro yang sudah berhasil mampu meraih SK pembukaan Fakultas Kedokterannya ini tadi. Terima kasih. Kalau saya baca di salah satu artikel di Google, itu ternyata sudah berjuang dari tahun 2020 ya Pak, untuk mewujudkan Fakultas Kedokteran di UM Metro ini. Nah, karena itu saya mungkin nanya ke Bapak Dr. Nyoto ya, apa alasannya sehingga UM Metro memutuskan untuk membuka program Fakultas Kedokteran ini? Iya, baik. Terima kasih. Saya atas nama Universitas Muhammadiyah Metro selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Metro ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kementerian untuk melaksanakan pendidikan sarjana dokter dan profesi kedokteran, yang mana pendirian ini juga didukung oleh lembaga layanan dikti yang sangat luar biasa dari awal sampai dengan visitasi, bahkan sampai saat ini masih terus didampingi untuk penyelenggaraan Fakultas Kedokteran ini. Hal yang perlu saya sampaikan yang tadi Mbak sampaikan bahwa rancangan Fakultas Kedokteran ini sudah lama, tahun 2020. Bahkan barangkali jauh sebelum itu. Dari RIP tahun 2000 itu sudah dimunculkan Fakultas Kedokteran. Karena apa? Karena memang sebetulnya universitas ini adalah bagian dari Perserikatan Muhammadiyah, yang mana pilar dakwahnya Muhammadiyah itu dari awal adalah pilar pendidikan dan kesehatan gitu. Dan saat ini dari Muktamar ke-47 ya di Makassar itu sekarang jadi 3 pilarnya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maka Fakultas Kedokteran ini salah satu hal penting yang strategis untuk mendukung penyelenggaraan pilar kesehatan tersebut. Khususnya di Lampung, di Metro ini, kita sudah mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah tahun 2007. Dan itu untuk penyelenggaraan dakwah melalui pilar kesehatan. Selain rumah sakit juga ada klinik-klinik. Di Metro ini ada 3 klinik Muhammadiyah, ada klinik Muhammadiyah Metro Timur, itu yang memang di bawah pengelolaan Universitas Muhammadiyah Metro ini. Kemudian ada klinik Hadimulyo dan ada klinik UAD. Kemudian di beberapa daerah juga ada di Lampung Timur, ada di Pringsewu, ada di Tulang Bawang. Itu fasilitas-fasilitas kesehatan yang memerlukan SDM dokter. Karenanya Fakultas Kedokteran ini sangat strategis untuk dilaksanakan. Maka dari tahun 2000 itu sudah dicanangkan, kemudian tahun 2003 itu sempat dibentuk tim, lalu karena SDM tidak ada maka
didoronglah berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah dengan harapan kalau ada rumah sakit maka nanti ada SDM gitu. Kemudian 2016 moratorium kedokteran dibuka, kita bentuk tim lagi itu. Waktu itu masih melalui Silem Kerma ya. Namun ternyata kalau SDM klinik yang spesialis itu ada di masyarakat, ada di rumah sakit kita. Tetapi yang biomedis ternyata tidak ada. Maka 2019 diputuskan untuk menyekolahkan yang ilmu-ilmu dasar biomedis. Waktu itu kita menyekolahkan 11 calon dosen 2019 dan alhamdulillah 2023 mereka lulus dan bisa kita gunakan untuk mendukung pendirian Fakultas Kedokteran ini. Jadi seperti itu riwayatnya. Jadi luar biasa ya Pak perjuangannya, ternyata bukan dari tahun 2000 iya, malah 2000. dari sebelumnya sudah. Dengan perjuangan ini mungkin saya selanjutnya langsung bertanya ke Bapak Dr. Waluyo. Untuk berdirinya Fakultas Kedokteran ini pasti mempunyai visi dan misinya. Nah, boleh jelaskan tentang visi dan misi dari Fakultas Kedokteran UM Metro ini? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa visi misi di Fakultas Kedokteran UM Metro itu turunan dari visi misi dari Universitas Muhammadiyah Metro. Ya, di mana di sana visi misi Universitas Muhammadiyah Metro itu profetik, profesional, modern dan kecerahan. Jadi turunannya adalah karena di sini adalah Fakultas Kedokteran adalah profesional, jadi tambah visi misinya adalah profesional, profetik kedokteran, kemudian modern dan kecerahan. Nah, ya. Dan itu ada sesuai profetik adalah salah satu sifat dari Nabi Muhammad, bahwa sifat Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, di situ. Makanya turunan profetik itu adalah penjelasan dari sifat dari Nabi Muhammad. Dan tentunya Fakultas Kedokteran karena di sana adalah profesional, di sini ada profesionalnya seperti itu. Dan modern ya untuk dokter tentunya tidak hanya dokter saya kira, untuk bidang ilmu apapun itu harus mengikuti zaman. Ya, karena kalau tidak mengikuti zaman kita akan tergilas. Contohnya sekarang itu kan AI. AI itu kan sudah berkembang ya, tentunya kita harus juga mengikuti hal itu. Yaitu. Nah kemudian untuk kedokteran sendiri itu tidak lepas dari perkembangan zaman, itu dinamis sekali di kedokteran, selalu ilmu itu berkembang gitu. Ya, itu. Baiklah kalau begitu, salah satu faktor penting dengan berdirinya sebuah fakultas itu adalah tenaga pengajarnya Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Nyoto untuk pemilihan dosen pengajar mahasiswanya ini sendiri? Apakah melalui proses tertentu atau tidak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pendirian Fakultas Kedokteran UM Metro ini didampingi oleh Universitas Lampung. Jadi fakultas pembinanya itu Fakultas Kedokteran Unila. Nah, maka dalam penyiapan SDM kita memang yang tadi saya sampaikan bahwa untuk SDM klinik spesialis itu memang di Metro, ini salah satu kota kedua lah di Lampung ini cukup banyak lah gitu ya SDM yang klinik ya, termasuk di Rumah Sakit Muhammadiyah kita itu juga cukup dari SDM kliniknya. Kemudian yang biomedis yang tadi saya sampaikan itu memang kami menyekolahkan. Nah, alhamdulillah dari 11 itu juga tidak semuanya lulus, tidak. Ternyata ada 3 itu yang belum selesai. 1 itu masih lanjut MIU ya. Sedangkan 2 itu memang mengundurkan diri dari awal. Itu yang histologi dan mikrobiologi ya. Maka histologi dan mikrobiologi kemarin kita menggunakan SDM dari Unila gitu. Nah, yang kemudian saat ini kita akan segera upayakan untuk melengkapi dengan menyekolahkan SDM tersebut.
Nah, SDM yang sudah ada itu juga nggak serta-merta terus bisa melaksanakan pengajaran. Sepenuhnya ya. Iya, karena mereka belum punya JCA, belum punya pengalaman, gitu kan. Maka dibantu oleh kawan-kawan dari Unila kemarin menyelenggarakan semacam in-house training lah ya untuk pembelajaran tersebut. Jadi begitu kita belum punya mahasiswa, kita juga sudah pernah mengirim untuk ikut pekerti, kemudian karena belum semua ikut pekerti, syarat pekerti itu ternyata salah satunya NIDN. Iya, maka itu juga jadi kendala. Iya, jadi Sementara kendala ini ya. masih proses penyusunan NIDN. Maka kemudian kita siapkan dengan bantuan kawan-kawan dari Unila, termasuk beliau salah satu SDM yang kita pinjam dari Unila, gitu. Beliau ini ngurusi bidang akademik. Oh, di sana. Iya, ya di sini kita minta untuk ngurusi bidang akademik karena ini hal yang sangat urgent untuk pendidikan dokter dan kita belum punya SDM yang mumpuni yang punya pengalaman itu gitu. Maka ya beliau yang paham SDM di Unila disambungkan dengan kita. Jadi seperti itu cara mempersiapkannya gitu. Jadi ada yang lalu sudah disekolahkan kita didik untuk dikjarnya. Kemudian yang dosen-dosen klinik itu memang kita ambil yang sudah ada dan pelamar juga cukup banyak. Ternyata setelah kedokteran ini lahir itu kepedulian kawan-kawan dokter spesialis rasa ingin menularkan keilmuan dan pengalamannya cukup tinggi gitu. Dan ini saya kira positif untuk perkembangan pendidikan kedokteran. Itu saya kira. Terima kasih Bapak. Ternyata sangat serius untuk masalah dosen pengajarnya ya Pak ya, bukan main-main ternyata. Nah, selain tenaga pengajar, menurut Bapak yang sudah berpengalaman ini Dokter Wolyo, bagaimana untuk fasilitas yang sudah tersedia di Fakultas Kedokteran UMetros ini? Apa sudah cukup memadai atau bagaimana? Ya. Saya kira kalau membuka fakultas kedokteran memang ada beberapa tantangan ya. Iya benar. Tadi tantangan SDM sudah diupayakan oleh Universitas Muhammadiyah di mana sudah menyekolahkan dan untuk sarana prasarana juga sudah dipersiapkan dan saat ini juga masih membangun gedung fakultas kedokteran di depan fakultas kedokteran yang sudah ada itu nanti insya Allah akhir tahun atau tahun depan sudah bisa dipergunakan. Nah sarana prasarana yang nanti akan disiapkan. Nah untuk saat ini kami sudah menyiapkan sarana seperti ruang tutorial di mana di sana ada ruangan kecil dan di sana prosesnya untuk diskusi terdiri dari 10 mahasiswa dan difasilitasi oleh seorang dosen sebagai fasilitator dan juga di sana disediakan ruang lab keterampilan klinik di mana nanti mahasiswa kedokteran untuk mencoba itu kemanikin. Nah, mencoba untuk melakukan keterampilan. Nah, sebelum terjun ke tahap profesinya. Nah, itu sudah disiapkan dan insya Allah cukup memadai. Dan nanti juga ada ruang kuliah di lantai 3 dan juga nanti ada ruang-ruang seperti CBT, perpustakaan, kemudian aula juga sudah tersedia di sana. Insya Allah bisa berjalan dengan baik. Amin ya Pak, berjalan dengan baik. Insya Allah kalau dipenuhi lagi untuk tahun-tahun ke depannya sarananya. Untuk sebagai fakultas yang masih baru nih Pak, menurut Bapak tuh apa yang membedakan fakultas kedokteran yang ada di UMetro ini dengan fakultas kedokteran yang ada di universitas lainnya? Boleh jelaskan oleh Pak Dokter Nyoto? Iya, siap. Jadi yang tadi saya tambahkan dulu bahwa selain tadi ruang tutorial, ruang skill lab, itu juga ada laboratorium ilmu dasar. Ada 8 apa 10 ya? Ya, sekitar ya. 10 ada lab anatomi, histologi, farmakologi, itu sudah kita lengkapi dan itu memang syarat minimalnya ya. Serta laboratorium humaniora dan biotik, lalu komunitas, kesehatan komunitas. Itu kita lengkapi seperti itu. Kemudian universitas ini perbedaannya dengan universitas yang sudah ada, kita ini memang kalau buka universitas harus buka fakultas kedokteran itu memang harus punya penciri. Iya. Nah, penciri kita itu yaitu kita itu unggul dalam kedokteran
pencegahan penyakit hipertensi. Karena itu ternyata terutama di Lampung ini itu tertinggi kedua penyakit itu gitu. Dan itu sebetulnya dari awal sudah kita kita ketahui hal ini gitu. Maka sebelumnya kita juga untuk mendorong ini kita pernah buka fisioterapi ya. Fisioterapi itu memang yang kita lihat di lapangan itu banyak orang yang akibat kena stroke, kena gitu perlu terapi. Artinya untuk mengatasi itu kita buka prodi itu. Kemudian kita juga buka prodi sains biomedis karena memang ini keilmuan yang saya kira sangat mendukung fakultas kedokteran gitu, tentang penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ini kan butuh lab-lab sains biomedis itu. Selain itu juga kita punya administrasi rumah sakit. Itu yang ya arahnya seperti awal kita sampaikan tadi ya, bahwa kita ini ingin bangun sistem pelayanan kesehatan yang holistik gitu, pengen kita ya. Maka setelah itu kedokteran ini lahir. Penciri kita adalah kedokteran pencegahan penyakit hipertensi gitu. Dan sebetulnya ke depan kita ini masih punya angan-angan panjang. Iya pasti. Jadi kita ingin yang kita bayangkan itu kita ingin bisa wujudkan paradigma One Health ya. Yang mana penyakit itu sekarang ini nggak melulu di manusia saja. Kalau dokter nanti ngurusinya manusia saja. Tapi sekarang lingkungan ini penting, kemudian hewan juga penting gitu. Sebenarnya angan-angan kedepannya pengennya gitu. Jadi nggak bisa kita ini ngurusi kesehatan masyarakat ini hanya dari fakultas kedokteran toh, itu nggak bisa. Fakultas kedokteran, rumah sakit kita siapkan, tapi ada faktor lingkungan, faktor hewan. Kan banyak orang terjangkit penyakit itu menular dari hewan. Kan? Ini juga perlu dipikirkan kan. Dan inilah pilar yang kedua, yaitu pilar kesehatan dari Perserikatan Muhammadiyah yang memang harus kita garap. Itu saya kira. Berarti tadi spesialis penyakit jantung, pencegahan hipertensi. Iya. Kalau untuk khusus lagi spesialis ada yang ingin dikembangkan di sini kejuruannya gitu dalam fakultas kedokteran ini. Apakah ada nantinya ada spesialis gitu? Iya. Masih jauh ya? Belum ya, Pak? Masih awal lagi. Ya, kedepannya akan seperti itu, seperti fakultas kedokteran yang lainnya. Seperti itu akan mempersiapkan nanti pembentukan sekolah pendidikan program dokter spesialis atau PPDS. Pasti nanti kedepannya insya Allah seperti itu. Pasti ada ya Pak ya. Nah itu tadi untuk mahasiswanya. Bagaimana sih bagaimana cara UM Metro ini untuk menarik mahasiswa agar mau ikut ke Fakultas Kedokteran UM Metro ini sendiri? Apakah untuk mahasiswanya sendiri itu harus mempunyai persyaratan khusus kayak gitu untuk masuk jadi mahasiswa di sini, mahasiswa Fakultas Kedokteran? Saya. Iya, Bapak aja. Ya. Jadi persyaratan secara umum tentunya sudah diatur ya untuk menjadi secara umum ya. Di Fakultas Kedokteran tentunya dari syarat lulus dari SMA yang jurusannya adalah IPA ya, dengan nilai khusus ya. Untuk bisa masuk di sini nilai misalkan IPA 80 misalkan ya, fisika 75 dan sebagainya, itu ada syaratnya. Itu syarat yang dikenakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran yang akan direkrut. Nah, kemudian untuk di sini mungkin orang berpikir ya bahwa Universitas Muhammadiyah ini kan bersifat Islam ya. Mungkin khusus mahasiswanya Islam, tapi tidak. Ternyata di Universitas Muhammadiyah Metro ini juga bisa menerima mahasiswa dari agama non-Islam ya. Dan di sini ada satu mahasiswi kita itu beragama bukan Islam, itu diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi saya kira itu juga salah satu penarik ya. Iya, jadi tidak hanya melulu agama Islam, karena memang di sini sifatnya itu rahmatan lil alamin ya. Jadi semuanya bisa
ambil ada asal syarat khusus tadi untuk sebagai mahasiswa bisa diterima di fakultas kedokteran melalui tes, misalkan CBT lulus, kemudian juga nilai dari UKT-nya sudah memenuhi syarat, kemudian nanti ada tes wawancara dan juga ada tes kesehatan yang lain seperti tes MAPI, kemudian juga tes kesehatan standar yang fisik biasa, kemudian juga tes buta warna. Itu salah satu juga Buta warna juga masuk ya Pak? masuk ya, karena nanti tentunya dalam proses pembelajaran itu banyak nanti praktikum yang berkaitan dengan warna. Oke. Seperti histologi nanti ada gambar-gambar dengan warna-warna khusus. Kalau misalkan buta warna, bagaimana nanti mahasiswa bisa mempelajari? Nanti salah diagnosa dia Pak. Betul ya. Nanti membedakan antara pembuluh darah yang berwarna kemerahan itu ke arteri, kemudian pembuluh darah yang sedikit kebiruan adalah vena, kemudian saraf yang warnanya putih kekuningan, itu kalau buta warna nggak akan bisa. Nah seperti itu, makanya itu syarat-syarat yang memang secara umum memang harus dipenuhi oleh mahasiswa kedokteran. Ya, yang menarik itu ternyata nggak harus Islam ya, walaupun ini Universitas Muhammadiyah yang stereotipnya itu rata-rata mayoritasnya Muslim. Berarti alhamdulillah ya Pak, kita juga berarti UM Metro juga menerima mahasiswa yang berbeda agama pun dari kita. Nah untuk selanjutnya tadi kan kita bahas soal kerjasama ya Pak. Ternyata UM Metro juga ada mendirikan rumah sakit sebelumnya, malah sebelum adanya fakultas kedokteran sudah ada rumah sakitnya itu sendiri. Selain rumah sakit itu, adakah kerjasama lainnya ke instansi kesehatan lainnya atau rumah sakit kesehatan lainnya? Seperti itu untuk Bapak Dokter Yanto. Iya, jadi waktu kita mendirikan Fakultas Kedokteran ini sebetulnya memang didukung penuh oleh masyarakat dan juga pemerintah, baik itu pemerintah Kota Metro ataupun provinsi. Maka kita tentu dari awal kita sudah melakukan komunikasi dan kerjasama baik itu dengan rumah sakit yang ada di Metro bahkan di luar Metro. Jadi waktu pendirian ini bahkan kita juga minta dukungan dan persetujuan bupati-bupati selampung. Ya, setelah itu dapat meskipun itu tidak ada di persyaratan ya, tapi saya kira itu penting. Dalam pendirian Fakultas Kedokteran ini bahwa ini memang didukung oleh masyarakat yang tentu bupati mewakili masyarakat masyarakat yang dipimpinnya kan gitu. Kemudian saat pendirian kita sebetulnya waktu dulu salah satu syaratnya itu harus rumah sakit tipe B awalnya ya di tahun sebelumnya. Maka waktu itu yang akan kita gunakan rumah sakit pendidikan utamanya adalah Menggala karena rumah sakit kita itu masih tipe C. Tapi kemudian di tahun 2023 itu muncul aturan baru bahwa variasi kasus itu lebih banyak di rumah sakit tipe C gitu. Dan yang penting itu ternyata variasi penyakit itu gitu. Oh, bukan tipenya berarti variasi penyakitnya yang lebih penting. Maka kemudian kita sempat mengundang Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia untuk hadir untuk melihat tentang rumah sakit yang harus kita gunakan yang seperti apa. Gitu. Maka dari Ketua ARSPI itu justru memberikan rekomendasi lah gunakan rumah sakit Muhammadiyah ini saja yang variasinya justru sangat banyak ini. Gitu. Oh, dibolehkan. SOP justru jalan di sini. Gitu. Nah kemudian dan memang waktu itu kita sudah mendengar sih bahwa ada aturan baru bahwa boleh menggunakan rumah sakit tipe C gitu. Meskipun seperti itu, ya kita tetap menggandeng rumah sakit Menggala sebagai rumah sakit satelit ya. Satelit. Ya, kemudian kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang lain termasuk Ahmad Yani, rumah sakit terbesar lah di sini, rumah sakit pemerintah ya. Di sini. Ya, dan itu sudah jadi rumah sakit pendidikan utama justru rumah sakit Ayani ini gitu. Kita juga sangat disupport oleh rumah sakit Ayani. Kemudian dengan rumah sakit Kabupaten Lampung Timur, rumah sakit Sukadana, rumah sakit daerah Kota Metro, namanya apa ya lupa saya. Yang di Bantul ya? Iya, di Bantul itu. Gitu. Dan fasilitas-fasilitas lain seperti klinik-klinik, puskes, kita semua lakukan kerjasama tersebut karena
ini harus terbentuk satu sistem dalam mendidik calon dokter ini gitu. Dan itu semua wahana-wahana untuk mereka mengembangkan diri gitu. Benar Ya, sekali. maka ini sangat penting dan maka kita terbuka kawan-kawan yang semangat mau ikut ikut dalam pendidikan dokter ini di berbagai tempat mengajukan itu kan semangat itu juga kita sambut. Ini sangat bagus saya kira gitu. Dengan wahana praktek yang lebih banyak tentu akan menghasilkan nanti SDM dokter yang jauh lebih baik. Itu saya kira. Menghasilkan SDM dokter yang lebih baik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di sekitar kita ya Pak ya. Nah, last question. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Dr. Nyoto dan Bapak Dr. Wolio. Seperti biasa, harapan apa ke depannya yang diharapkan oleh UM Metro ini untuk Fakultas Kedokterannya? Bisa Pak Nyoto dulu ya. Iya. Kalau saya tentu berharap ini amanah jangan sampai dikhianati. Benar Karena ini amanah yang sangat luar biasa dan ini harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang tadi juga disampaikan oleh beliau Dr. Waluyo, kita harus mengikuti perkembangan. Itu juga sangat penting ya, karena saya baca artikel bahwa perkembangan ilmu kedokteran itu lahir tiap 26 detik sekali. Luar biasa perkembangannya gitu. Maka tentu kita dibantu oleh kawan-kawan Unila ini terus untuk mengembangkan dan meningkatkan selain SDM dokter yang juga mengikuti perkembangan, tentu dokter-dokternya juga menghasilkan ilmu-ilmu kedokteran terbaru. Harapannya kami seperti itu, sehingga fungsinya perguruan tinggi itu jelas bahwa harus menghasilkan keilmuan dan juga menghasilkan SDM gitu. Ini harapan kami seperti itu. Nah, mumpung ada beliau kan, ini harapannya seperti itu ke depannya, sehingga nanti benar-benar lulusan kedokteran ini memang bisa mengatasi masalah yang ada di lapangan, yang itu menjadi pilar kedua dari gerakan dakwah Muhammadiyah ini. Kalau Mbak tahu terutama di Lampung ini kan penduduknya sekitar 9 juta sekian. Itu dokternya baru terpenuhi 23% loh. Kekurangannya itu, jadi mungkin butuhnya itu sekitar 9.000 sekian ya. Dan kita itu kurangnya sekitar 7.000. Iya. Di Lampung ini aja di gitu. Lampung Belum aja. Indonesia hanya 12, sekian persen ketercukupannya. Selain itu hal yang juga penting pemerataan dokter. Maka mungkin ke depan juga kita penting ya dalam hal seleksi ini untuk memperhatikan asal calon mahasiswa. Oh iya. Iya, karena ini kalau ngambilnya dari kota-kota besar, apalagi dari Jawa, nanti balik lagi ke Jawa. Ke Jawa, benar. Terus kita misalnya seperti yang di pesisir barat itu bagaimana nantinya gitu. Nggak ada nanti dokternya. Maka ini sangat penting ke depan, saya kira yang kawan-kawan yang ngelola di Fakultas Kedokteran ini juga harus memperhatikan hal ini. Jadi pemerataan dan ketercukupan dokter ini saya kira sangat penting. Gitu. Jadi ini sumbangsih universitas ini harapannya betul-betul bisa memberikan sumbangsih untuk mengatasi masalah kesehatan. Itu saya kira. Tidak hanya keilmuan tapi juga secara SDM-nya ya Pak. Lanjutkan Bapak. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya, Pak Nyoto Suseno, bahwa untuk memenuhi kebutuhan juga pemerataan, tapi juga kita tidak melupakan kualitas ya. Karena membangun fakultas kedokteran itu seperti kita membangun rumah yang kita inginkan. Tentunya kalau kita ingin membangun suatu rumah, kita dari awal melihat pondasi juga harus yang baik ya. Memilih batu-batu yang seperti apa yang kita inginkan. Pondasinya bentuknya apa? Tiang pancang, cakar ayam, apa pondasi biasa. Nah, kita yang membentuk itu. Nah, mudah-mudahan kita dari awal sudah memilih SDM yang baik untuk calon mahasiswanya, kemudian SDM untuk dosen-dosennya, juga bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, kemudian tentunya kalau rumah ini sudah jadi, tentunya akan menghasilkan kualitas dari anggota keluarga ya, yang nanti bisa bersumbangsih di luar sana. Ya, itu ibaratnya seperti sebuah rumah ya, seperti nanti dia berdikari. Ya, saat kita membangun rumahnya dengan baik,
dengan prosesnya berkualitas, kemudian dengan tukang-tukang yang kita dosennya itu yang terbaik juga, tentunya akan menghasilkan rumah yang baik, dan hasilnya nanti dari rumah yang terbentuk itu akan menghasilkan keluarga yang baik, sehingga nanti bisa berdikari di luar, bermanfaat di luar, dan tentunya juga akan berperan dalam tentunya Muhammadiyah nanti juga. Kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Rektor, bahwa yang kita inginkan, kita membangun, mendidik yang memang yang diharapkan adalah masyarakat Lampung, sehingga nanti juga dia akan terjun dan memberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita. Nah, itu makanya juga kita harapkan seperti itu. Nanti keluarga kita yang kita didik, kita bangun, dan nanti juga untuk menolong keluarga kita sendiri, seperti itu. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi harapan UM Metro dapat tersampaikan sebagai amanah di sini. Baiklah dulur-dulur, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih untuk Bapak Rektor dan Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Nyoto dan Bapak Dr. Waluyo sudah bersedia menyiapkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita hari ini. Dan untuk dulur-dulur semua yang mau menempuh ilmu kedokteran, bisa langsung join nih di Universitas Muhammadiyah Metro, karena UM Metro sudah menyiapkan fasilitas, tenaga pengajar yang mumpuni, sehingga dulur-dulur semua bisa belajar di sini dengan baik. Info pendaftaran untuk menjadi mahasiswa baru itu bisa langsung cek di website UM Metro. Oke dulur-dulur, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast LLDT 2 di segmen Ngobrol Santai. Jangan lupa saksikan, setelah ini kita mempunyai liputan khusus mengenai Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow akun Instagram kita dan TikTok kita di @LLDT2. Saya Dwi Citra Febrianti beserta tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pikir LLDT2. Kami bersama Anda, kami siap melayani.